Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-85. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Raden Sutawijaya itu pun terkejut ketika di arena pertempuran itu. Ia melihat beberapa orang perempuan yang bertempur dengan garangnya. Mereka menyeruak di antara dentang senjata yang beradu, langsung menghentakkan kemampuan mereka mendesak para cantrik dan prajurit yang bertahan. Namun Raden Sutawijaya segera mengetahui bahwa mereka adalah para murid dari perguruan Goa Lampin, perguruan sesat yang menghimpun beberapa orang perempuan yang dapat mereka pengaruhi dan bahkan kemudian bersedia berjalan seiring. Belum lagi Raden Sutawijaya mengambil sikap, tiba-tiba saja dua orang perempuan cantik telah berdiri di hadapannya. "Aku tentu berhadapan dengan Raden Sutawijaya," desis seorang di antara mereka. "Kau siapa?" bertanya Raden Sutawijaya. "Namaku Melayawerdi. Aku Megar Permati, Raden." "Jadi kalianlah para pemimpin di perguruan Goa Lampin. Dari mana Raden mengetahuinya?" "Ah, nama kalian telah dikenal oleh semua orang muda di Pajang. Sepasang perempuan cantik yang memimpin sebuah perguruan yang disebut perguruan Goa Lampin." "Ah, Raden, apakah Raden pernah mendengar nama kami?" bertanya Melayawerdi. "Tentu," jawab Raden Sutawijaya. "Sebenarnya sudah lama aku ingin bertemu dengan kalian, tetapi agaknya baru sekarang aku mendapat kesempatan." "Raden ingin bertemu dengan kami?" "Iya." "Apakah Raden mempunyai kepentingan dengan kami?" "Iya, aku ingin melihat apa yang kau simpan di dalam sarangmu di Goa Lampin." "Ah, Raden, kami tidak menyimpan apa-apa." "Semua orang tahu tentang tabiatmu, sebagaimana semua orang tahu tentang kemampuanmu berdua." Melayawerdi itu tertawa, katanya, "Hehehe, kami memang ingin memohon Raden bersedia datang ke padepokan kami. Kami memang datang untuk menjemput Raden dan Pangeran Benowo. Jika Raden dan Pangeran Benowo bersedia datang ke perguruan kami, maka kami berjanji untuk melepaskan semua orang yang pernah kami simpan di perguruan kami. Aku dan adikku Megar Permati hanya akan menghamba kepada Raden dan Pangeran Benowo." Tiba-tiba saja terasa tengkuk Raden Sutawijaya meremang. Ketika Melayawerdi melangkah mendekat, maka Raden Sutawijaya itu pun bergeser surut. Melayawerdi semakin dekat, demikian pula Megar Permati. Dengan nada suaranya yang tinggi dan dibuat-buat, Megar Permati berkata, "Raden, jika Raden bersedia datang ke perguruan kami, maka Raden akan berada di tengah-tengah kehidupan yang hanya dapat ditandingi oleh mimpi dan angan-angan. Selain kami berdua, maka perempuan-perempuan cantik akan berada di sekitar Raden setiap saat. Raden akan dapat meyakini
bahwa Raden akan berada di dalam taman yang penuh dengan bunga-bunga yang harum baunya, serta tenggelam dalam kehangatan pelayanan kami. Raden Sutawijaya bukanlah anak-anak lagi, namun sikap Melayawerdi dan Megar Permati membuat tubuhnya menjadi gemetar. Ketika di luar sadarnya ia memandang wajah perempuan-perempuan cantik itu, terasa kekuatan yang aneh telah mencekam jantungnya. Namun Raden Sutawijaya bukan orang kebanyakan. Justru Melayawerdi dan Megar Permati telah membuat satu kesalahan karena mereka berusaha untuk menguasai perasaan Raden Sutawijaya dengan ilmunya. Raden Sutawijaya segera menyadari bahwa kedua orang perempuan itu sedang berusaha untuk mencekam hatinya lewat pandangan mata mereka. Jika hal itu terjadi pada orang lain, maka dengan beradu pandang, maka orang itu akan segera tunduk kepada kehendak Melayawerdi atau Megar Permati. Tetapi berbeda dengan Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya yang mengetahui bahwa keduanya memiliki ilmu yang dapat memaksakan kehendak mereka lewat benturan pandangan mata, sama sekali tidak menghindarinya. Sekali-sekali dipandanginya mata Melayawerdi dan sejenak kemudian ditatapnya dengan tajamnya mata Megar Permati. Semula Melayawerdi dan Megar Permati berpengharapan bahwa Raden Sutawijaya itu akan segera tunduk kepada mereka. Bahkan Raden Sutawijaya akan dapat mereka peralat untuk mengikat Pangeran Benowo pula. Sementara itu, mereka tidak hanya akan memiliki Pangeran Benowo, putra Kanjeng Sultan Pajang, tetapi juga cincin yang sedang diperebutkan itu. Namun wajah mereka pun semakin lama justru menjadi semakin tegang. Melayawerdi dan Megar Permati merasakan tusukan-tusukan halus di jantung mereka. Setiap kali mereka beradu pandang dengan Raden Sutawijaya, justru dada merekalah yang telah berguncang. Kedua orang perempuan cantik itu mula-mula tidak menyadarinya, namun semakin lama terasa dada mereka mulai menjadi nyeri. Raden, desis Melayawerdi. Raden masih belum menjawab. Iya, Raden. Megar Permati pun ingin meyakinkan apa yang telah terjadi. Jawablah permohonan kami. Raden Sutawijaya pun kemudian menjawab. Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati, aku adalah putra pemanahan serta putra angkat Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah aku pantas berada di sarang kalian bersama Adimas Pangeran Benowo? Jika saja aku ingin berada di antara perempuan-perempuan cantik, aku dapat menghimpun 1000 perawan tercantik di seluruh Pajang. Mereka tentu lebih berarti bagiku dari perempuan-perempuan di Gua Lampin. Wajah Melayawerdi dan Megar Permati menjadi merah. Ternyata bahwa ketajaman ilmu mereka tidak mampu menikam jantung Raden Sutawijaya. Karena itu, maka Nyi Melayawerdi itu pun menggeram. Raden telah menghina kami sebagai perempuan, dan menghina kami sebagai pemimpin sebuah perguruan yang besar dan memiliki kekuatan. Tunduklah kepada perintah kami, meskipun Raden adalah putra pemanahan serta putra angkat Sultan Pajang. Apalagi sebentar lagi Pajang akan kami hancurkan. Kekuasaan Kanjeng Sultan akan kami tumbangkan. Raden jangan mengira bahwa kami tidak tahu apa yang ada di dalam istana Pajang. Istana Pajang tidak lebih bersih dari padepokan kami. Ada beberapa puluh perempuan yang tersekap di dalam istana itu. Bahkan tentu jauh lebih banyak dari laki-laki yang ada di perguruan kami. Selama ini kami membiarkan saja dugaan orang bahwa kami telah menyimpan laki-laki
di perguruan kami dalam kerangkeng-kerangkeng yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar fitnah. Nah, apakah perempuan-perempuan di istana juga tidak ubahnya hidup di dalam kerangkeng? Dada Raden Sutawijaya bagikan dihentak dengan sebongkah batu padas. Darahnya telah menjadi panas. Namun Raden Sutawijaya masih menjawab, "Jika kau tahu demikian, kau pun tentu tahu bahwa aku akan merasa lebih baik berada di istana daripada di padepokanmu. Di istana, kamilah yang berkuasa, sementara di padepokanmu, kalianlah yang berkuasa. Di istana, kami dapat menentukan sendiri apa yang ingin kami lakukan. Sementara bersamamu, maka kami adalah budak-budakmu." "Persetan dengan dongeng itu," Mekar Permatilah yang menjadi tidak sabar. "Tunduklah pada perintah kami. Jika pandangan mata kami tidak mampu menguasai kebebasan kehendakmu, maka kemampuan serta ilmu kami akan dapat menundukkanmu. Jika kau luput dari tangan kami, maka kami akan lebih senang melihat kau binasa, anak pemanahan." Jantung Raden Sutawijaya bagaikan membara mendengar cacian Mekar Permati. Tetapi Raden Sutawijaya mempunyai pengalaman yang luas menghadapi segala macam lawan di dalam berbagai macam pertempuran. Jika lawannya berhasil membakar jiwanya sehingga kehilangan kendali nalarnya, maka ia sudah menapak ke dalam kenyataan yang buruk. Karena itu betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, namun Raden Sutawijaya tetap mampu mengendalikan perasaannya. "Bersiaplah," berkata Raden Sutawijaya kemudian. "Kita berada di lingkungan pertempuran yang sengit. Jika kita hanya bercanda saja di sini, maka orang-orang yang sedang bertempur itu akan marah kepada kita. Orang-orangmu yang terlempar dari medan dengan luka di tubuh mereka akan mengumpati kalian, karena kalian justru tersenyum-senyum di sini." Mekar Permati tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja senjatanya telah bergetar di tangannya. Raden Sutawijaya melangkah surut, namun senjatanya pun segera merunduk. Raden Sutawijaya yang juga bersenjata tombak pendek telah siap menghadapi kedua orang perempuan kakak beradik itu. Sejenak kemudian, maka Mekar Permati yang marah itu telah meloncat menyerang, kemudian disusul pula oleh Melayawerdi, dua orang perempuan yang berilmu tinggi. "Kau akan menyesal, Raden," geram Melayawerdi sambil meloncat. Diayunkannya pedangnya mendatar selangkah surut, sehingga pedang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun yang kemudian meloncat menyerang dengan pedang terjulur adalah Mekar Permati. Tetapi justru ujung tombak Raden Sutawijaya terjulur ke arah dadanya, sehingga Mekar Permati itu mengurungkan serangannya. Demikianlah, kedua orang pemimpin perguruan Goa Lampin itu pun telah bertempur dengan garangnya melawan Raden Sutawijaya. Meskipun keduanya adalah perempuan-perempuan berilmu tinggi, tetapi yang mereka hadapi adalah Raden Sutawijaya, seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tanpa batas. Pertempuran di halaman bangunan utama perkemahan itu menjadi semakin sengit. Sima Pracima yang berloncatan dengan garangnya menerkam lawan-lawannya dengan kuku-kuku bajanya yang tajam. Terkejut ketika seorang tua tiba-tiba saja telah berdiri di hadapannya. "Kau siapa, kek?" bertanya Sima Pracima. "Orang memanggilku Ki Panengah, Kisanak. Kau siapa?" "Namaku Sima Pracima." "Oh, jadi kaulah yang bernama Sima Pracima. Kau pernah mendengar namaku?" "Iya, aku pernah mendengarnya." "Nah, sekarang kau mau apa? Kenapa tiba-tiba saja kau berada di medan pertempuran ini?
Kau sudah terlalu tua untuk bermain-main dengan senjata, kek. Apalagi kau telah berdiri di hadapanku. Mumpung akalmu masih sempat bekerja dengan bening. Minggirlah. Terima kasih atas kesempatan ini, Ger. Tetapi aku adalah seorang hamba di Pajang. Adalah kewajibanku untuk ikut berusaha untuk menyelamatkan Pangeran Benowo. Nah, bukankah orang-orang ini datang untuk mengambil Pangeran Benowo? Dari siapa kau tahu bahwa kami berniat untuk mengambil Pangeran Benowo? Semua orang mengatakan bahwa kalian sedang memburu Pangeran Benowo karena kalian tahu bahwa Pangeran Benowo sedang membangun sebuah padepokan di sini. Maka kalian pun telah berdatangan kemari. Baik, kau benar. Karena itu, jika kau membantuku menunjukkan di mana Pangeran Benowo bersembunyi, aku akan membebaskanmu, kek. Jika aku menunjukkan di mana Pangeran Benowo bersembunyi kepadamu, maka kawan-kawanmu, tetapi juga saingan-sainganmu itulah yang akan membantai aku. Aku akan melindungimu, berkata Sima Pracima. Ki Panengah tertawa, katanya, sebaiknya kau berusaha melindungi dirimu sendiri saja, Ger. Jika kau benar-benar sempat bertemu dengan Pangeran Benowo, maka kau tidak akan dapat keluar lagi dari arena ini. Jangan merendahkan aku, Kek. Tidak, aku sama sekali tidak merendahkanmu. Aku tahu kau berilmu tinggi, tetapi aku pun tahu bahwa Pangeran Benowo berilmu sangat tinggi. Sima Pracima menggeram, namun kemudian ia pun berkata, baiklah, Kek, bersiaplah. Sebelum aku bertemu dengan Pangeran Benowo, aku harus menyingkirkanmu lebih dahulu. Mudah-mudahan kau tidak bertemu dengan Pangeran Benowo. Ia masih muda, darahnya masih mudah mendidih. Sementara itu, ilmunya tidak dapat diukur tatarannya. Jangan menganggap aku anak yang masih belum hilang pupuk lempu yang di ubun-ubunku, Kek. Aku tidak dapat kau takut-takuti seperti itu. Aku tahu bahwa siapapun di dunia ini tidak ada yang memiliki kemampuan tidak terbatas. Kau benar, Ger, tetapi bukankah batasan itu mempunyai undo-uso? Cukup, Kek. Jika kau memang ingin mati, bersiaplah. Agaknya kau sudah terlalu lama hidup di dunia ini. Ki Panengah mundur selangkah, katanya, jika Angger ingin tahu, Pangeran Benowo berada di halaman belakang ini pula bersama kerbau tua itu. Kebo Serut? Iya, tetapi kerbau tua itu bertemu dengan sahabat lamanya, Ki Waskita. Namun agaknya kerbau tua itu tidak dapat mengenalinya lagi. Kau melihat sendiri? Iya, aku tadi berada di sana bersama dengan Ki Waskita, tetapi aku pun kemudian bergeser kemari. Aku harus segera menemuinya sebelum Pangeran Benowo jatuh ke tangan kerbau tua yang gila itu. Nah, sekali lagi aku beri kau kesempatan untuk minggir, Kek. Tidak usah, jika aku memerlukan, aku akan mengambil kesempatan itu sendiri. Gila! Sima Pracima berteriak. Kau mau apa, kakek tua? Kau jangan bermimpi untuk dapat melawan aku, meskipun hanya sesilir bawang. Demikian kau memutuskan untuk melawan aku, maka aku pun akan segera melubangi jantungmu. Bagus, lakukan. Maksudmu? Aku memutuskan untuk melawanmu. Demikian mulut Ki Panengah terkatup, maka Sima Pracima itu telah meloncat menyerang. Jari-jarinya yang terbuka siap menerkam dadanya dan mencekam jantungnya. Tetapi Sima Pracima itu terkejut. Orang itu mampu bergerak lebih cepat, sehingga jari-jari Sima Pracima yang terbalut dengan baja yang berujung runcing itu tidak menyentuhnya. Kau tidak dapat menepati kata-katamu, berkata Ki Panengah. Kau tidak mampu melubangi jantungku, bahkan kau tidak dapat mengoyakkan pakaianku. Iblis tua!
teriak Sima Pracima. "Kau akan menyesali kesombonganmu. Kau akan mati dengan cara yang lebih parah lagi." Sima Pracima pun menjadi semakin garang. Kakinya berloncatan sementara tangannya menggapai-gapai mengerikan. Jika tangan itu gagal mencekam leher, maka tangan itu pun terayun menggetarkan. Sentuhan ujung kuku-kuku bajanya akan dapat mengoyak kulit daging lawannya sampai ke tulang. Tetapi betapapun Sima Pracima mengerahkan kemampuannya untuk menyerang, namun sulit baginya untuk dapat mengenai tubuh lawannya karena Ki Panengah mampu bergerak melampaui kecepatan Sima Pracima. Sima Pracima itu pun menggeram seperti seekor harimau yang lapar melihat seekor bijang melintas di dekatnya. Namun Sima Pracima tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melukai kulitnya, meskipun hanya segores tipis sekalipun. Dalam pada itu, maka pertempuran pun di perkemahan itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun orang-orang dari beberapa gerombolan dan perguruan itu jumlahnya lebih banyak dari mereka yang bertahan, namun keterampilan para prajurit telah memaksa para penyerang itu harus mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan mereka. Namun mereka terlambat menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekedar tukang-tukang belandong yang hanya mampu membelah kayu. Satu-satu orang yang datang menyerang perkemahan itu terlempar dari arena dengan luka di tubuh mereka. Meskipun demikian, jumlah mereka yang banyak itu mampu mengguncang pertahanan para prajurit Pajang. Namun mereka yang sudah berada di halaman perkemahan tidak mampu mendesak para cantrik dan prajurit yang bertempur dengan garangnya. Meskipun dinding halaman telah roboh, sehingga tidak ada lagi batas antara halaman perkemahan dan lingkungan di sekitarnya, namun pertahanan yang berlapis telah membatasi gerak orang-orang yang datang menyerang perkemahan itu. Kepu Serut, seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang dituakan di antara mereka, ternyata tidak mampu mengalahkan Ki Waskita. Semakin lama, Ki Kepu Serut justru semakin terdesak. Meskipun Ki Kepu Serut telah mengeluarkan kemampuannya, namun ia tidak berhasil menundukkan dan apalagi menghentikan perlawanannya. Dalam pada itu dari kejauhan, para petugas sandi yang dikirim oleh Haryo Wisoko mengawasi keadaan dengan seksama. Mereka melihat dari kejauhan dinding halaman perkemahan yang roboh. Apakah mereka akan segera dapat menguasai Pangeran Benowo dan para cantrik? Kita tidak peduli dengan para cantrik. Tetapi bagaimana dengan Pangeran Benowo? Jumlah mereka terlalu banyak. Agaknya para prajurit dan para cantrik mengalami kesulitan. Pertempuran masih berjalan dengan sengitnya. Tetapi orang-orang yang menyerang perkemahan itu telah mampu menyusup di segala sudut perkemahan. Jika Haryo Wisoko terlambat, maka Pangeran Benowo tentu sudah jatuh ke tangan mereka. Bahkan mungkin telah dibawa lari atau dibunuh di tempat, tetapi cincin itu sudah berada di tangan mereka. Kawannya termangu-mangu sejenak, sambil mengerutkan dahinya ia pun berkata, "Kita harus segera melaporkan kepada Haryo Wisoko. Haryo Wisoko tidak boleh terlambat." "Baik, kau tinggal di sini mengawasi keadaan. Aku akan pergi menemui Ki Lurah Sindetan." "Kenapa Ki Lurah Sindetan? Kau harus bertemu langsung dengan Haryo Wisoko." "Jangan memperbodoh diri sendiri. Apakah kita pernah dapat menghadap langsung Haryo Wisoko begitu saja?" Kawannya tidak menjawab. "Sudahlah, tunggulah di sini." Kawannya pun segera bergeser menjauh. Dengan hati-hati ia pun menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar, kemudian memasuki daerah persawahan.
berlari-lari di pematang menuju ke padukuhan tersebut. Di padukuhan itu, Haryo Wisoko telah menempatkan landasan pengintaian terhadap kejadian-kejadian di hutan Jabung. Segala sesuatunya diatur oleh seorang petugas yang dipercaya oleh Haryo Wisoko, Ki Lurah Sindetan. "Kita akan menghadap Haryo Wisoko," berkata Ki Lurah Sindetan kemudian. Berdua mereka berkuda menuju ke sebuah padukuhan lain yang dipergunakan oleh Haryo Wisoko untuk menempatkan sebagian dari pasukannya. Laporan yang disampaikan oleh Ki Lurah Sindetan bersama seorang pengawas yang menyaksikan langsung pertempuran di hutan Jabung itu memang harus dipertimbangkannya. Dengan nada berat Haryo Wisoko itu pun bertanya, "Apakah dalam pertempuran itu kekuatan kedua belah pihak sudah nampak susut?" "Sudah," jawab pengawas yang langsung menyaksikan pertempuran di hutan Jabung. "Korban sudah berjatuhan, tetapi pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Siapakah yang nampaknya akan menguasai keadaan? Gerombolan-gerombolan liar itu atau para prajurit Pajang? Kami belum dapat mengambil kesimpulan. Pertempuran itu terjadi demikian sengitnya, tetapi dinding yang melingkari bangunan utama sudah roboh. Pertempuran terjadi dan menyebar di tempat yang luas. Para prajurit tidak berhasil menghambat dan apalagi menahan para penyerang di luar dinding bangunan utama." Haryo Wisoko mengangguk-angguk. Pengawas yang langsung menyaksikan medan pertempuran itu telah memberikan gambaran sejelas-jelasnya sesuai dengan penglihatannya. Akhirnya Haryo Wisoko pun telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Dipanggilnya para pemimpin kelompok dan diperintahkannya untuk berada dalam kesiapan tertinggi. "Kita akan segera bergerak. Setiap saat aku dapat menjatuhkan perintah untuk menyerang. Sampaikan perintah ini juga ke pasukan yang lain yang berada di padukuhan-padukuhan yang lain." Demikianlah para penghubung berkuda telah menyampaikan perintah itu kepada kelompok-kelompok yang lain yang berada di padukuhan-padukuhan sebelah menyebelah. Dalam pada itu, setiap gerakan yang dilakukan oleh para pengikut Haryo Wisoko tidak lepas dari pengamatan para petugas Sandi Pajang yang menyampaikan kepada Ki Tumenggung Wirayuda, sehingga Ki Tumenggung Wirayuda pun mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Bahkan bukan hanya Ki Tumenggung Wirayuda sajalah yang memperhatikan pertempuran itu dengan bersungguh-sungguh. Ki Gede Pemanahan sendiri mengikuti setiap langkah yang diambil oleh segala pihak. Bagaimanapun juga, Ki Gede Pemanahan menyadari bahwa anaknya laki-laki bersama Pangeran Benowo berada di perkemahan itu. Dalam pada itu pertempuran di perkemahan itu menjadi semakin sengit. Meskipun jumlah para penyerangnya lebih banyak, tetapi para prajurit perlahan-lahan mampu menguasai keadaan. Hambatan jerat dan jebakan yang dipasang oleh para prajurit sudah mengurangi jumlah lawan mereka. Sedangkan dalam pertempuran yang terjadi kemudian, dengan garangnya, para prajurit yang bekerja di perkemahan itu sebagai pekerja-pekerja kasar telah membabat lawan-lawan mereka. Seperti perintah yang diterima para prajurit itu, sebagaimana perhitungan Pangeran Benowo, sehingga ia bersedia untuk menjadi umpan, memancing gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan cincin itu. Pajang memang ingin menghancurkan mereka. Gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan sesat itu bagi Pajang merupakan bisul yang dapat pecah, kemudian menjadi penyakit yang berbahaya. Karena itu, maka secepatnya bisul itu justru harus dicabut sampai ke akar-akarnya, agar kelak tidak akan dapat tumbuh lagi. Nah,
bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.